Ya, selamat datang kembali di Rock Corner ya. Untuk kali ini saya akan membahas terkait dengan persiapan PTS untuk kelas 12. Materinya adalah khusus dimensi 3 ya. Oke, mungkin bisa langsung saja terkait dengan paket soalnya nanti silahkan bisa di-download ya. Nah, boleh. Dari yang nomor pertama dulu. Nah, terkait dengan definisi-definisi dulu ya. Nama bangun dari bangun di atas ya. Jelas ya. Ini ada dua istilah untuk seperti ini. Ada yang menanyakan di situ namanya bidang 4, bidang 4 beraturan. Boleh, seperti itu boleh. Atau ada yang namakan juga yang namanya dengan lima segitiga. Karena sebenarnya bentuknya adalah lima dengan alas berbentuk segitiga. Maka yang betul adalah 5 segi 4. Di sini contoh ya, bidang 4 TABCD salah, bidang 3 TABCD salah, 5 segitiga salah, segi 4 TABC boleh nggak apa-apa ya. Nah, bidang 4 atau segi 4 itu boleh-boleh saja. Oke, contoh lagi. Ada P, ada Q, ada R masing-masing di tengah-tengah antara AB, EF sama BD. Proyeksi FR ke ABFE. Proyeksi itu adalah membawa tegak lurus ya. Di situ ada jelas-jelas ada titik P, titik Q dan titik R. Pertanyaannya adalah nanti proyeksi FR ke bidang ABFE. ABFE ya. Nah, kalau dilihat yang namanya FR ya, F itu kan ternyata sebenarnya dia sudah menjadi bagian dari ABFE, maka F-nya di sini tidak kemana-mana. Nah, yang diproyeksikan adalah yang R-nya, karena R-nya di sini belum menjadi bagian dari ABFE. Nah, makanya kalau proyeksi itu namanya proyeksi itu harus lurus, lurus, agak lurus gitu aja ya. Maka dia boleh di sini tak bawa ke sini, tegak lurusnya di sini. Artinya R itu kalau diproyeksi ke ABFE jadinya apa? Jadinya adalah P gitu. Jadi FR, F-nya tidak kemana-mana, R-nya diproyeksi menjadi P. Maka sebenarnya hasil proyeksinya adalah garis FP. Jadi F-nya nggak kemana-mana dihubungkan dengan yang P tadi hasil proyeksi. Nah, secara teori seperti itu. Contoh lagi Mas, boleh hubungan antara AH sama dengan DG. Coba AH di sini AH ya, sama DG. DG-nya itu ini loh. Nah, AH sama DG. Nah, kalau dilihat sebenarnya di situ sudah dikasih bantuan ya bahwa AH itu adalah suatu garis yang terletak pada bidang apa? Bidang AFH. Sedangkan DG ya, DG itu garis yang terletak di bidang BDG. Padahal jelas-jelas terlihat dari gambar di situ ya, kedua bidang itu ternyata suatu bidang yang sejajar. Maka setiap garis yang ada pada kedua bidang itu juga pasti sejajar. Makanya kalau ditanya hubungan antara AH sama dengan DG apa? Ya dia juga bakalan sejajar. Karena keduanya termuat dalam bidang yang saling sejajar. Contoh lagi nomor 4. Titik G Mas terletak pada atau hubungannya apa dengan bidang DCGH. DCGH yang belakang loh ya, yang belakang. Nah, terlihat bahwa di sini Q ya, Q itu bisa dilalui garis CD. Jelas. Padahal dia juga bisa dilalui garis PG gitu loh. Padahal garis PG ya, dan CD itu terletak di bidang DCGH. Maka secara otomatis karena ini melalui titik Q, maka Q pun juga pasti yang namanya terletak. Ingat yang namanya bidang itu sebenarnya tidak terbatas ya, tidak terbatas. Makanya kalau dia DCGH itu ya diperluas menjadi melalui Q pun bisa. Makanya betul titik Q terletak pada ya atau berada di bidang DCGH. Oke ya. Lanjut nomor 5, proyeksi HSPQ Mas ke bidang alas. HSPQ kalau nyari proyeksi itu caranya kayak tadi ya. Coba dari titik semua di sini ya, HSPQ dan U mana yang sudah jadi bagian dari alas dulu dicek. Pertama apa dulu? P, jelas, tetap P gitu aja. Terus Q, ya tetap Q, dia sudah jadi bagian alas toh. Kalau S Mas diproyeksi ke alas, ya jatuhnya di A. Proyeksi itu yang tegak lurus ya. Kalau U, kalau U jadinya C. Kalau yang H Mas ke alas, ya kalau H ke alas jadinya apa? Jadinya adalah D. Ya udah jadi nih loh, udah jadi aja. D A P Q C udah ketemu C.
namanya proyeksi seperti itu. Yang penting itu di bawah, lurus ke bawah. Ya kalau S jadinya A, kalau D, AH jadinya D, C, U-nya jadinya C gitu. Udah titik-titik di sini kan namanya hasil proyeksi. Ya itu sebatas pengenalan awal ya. Mungkin ada nanti soal-soal seperti itu bisa jadi. Nah, mulai ngitung ya. Yuk, boleh dari gambar dulu, boleh. Di sini ada limas ya, ada limas. Oke. Nah, ada limas, tak gambarkan di situ dulu ya, limas T A B C D ya. Oke. T A B C D. Nah, satu-satu pertanyaan di situ terkait dengan pertanyaannya, rusuknya alas dan tusuk tegaknya sama-sama 4 ya. Jarak A ke TB. A ke TB itu A di sini, ya TB-nya ini tinggal kamu tarik aja A ke TB itu, udah tegak lurus itu aja. Ini jaraknya gitu. Ya, bawa ke segitiga siku-siku ya. Nah, dibawa keluar aja ini gambarnya nih. Nah, jadi kira-kira nanti kamu dapat segitiga nih ya. A, ini ada T, ini ada B. Katanya ini 4, rusuk yang tegak juga 4 lah, gampang. Maka ini kalau kamu tarik ke sini pasti tengah-tengah dan sama panjang. Ya. Maka T-nya modalnya Pitagoras saja jadinya 4 kuadrat min separuh berarti 16, 4 akar 12, 4 kali 3 nanti 2 akar 3. Sudah B. Mantap ya. Yuk contoh lagi Mas. Yuk boleh kubus. Oke, tak gambarkan dulu ya kubus. Nanti kalau di soal itu kadang dikasih gambar, kadang enggak. Berarti kalau enggak harus bisa menggambar sendiri ya. Gambar sendiri kubusnya. Kalau bisa jangan terlalu kecil. Dan antara soal dan pengerjaan kalau bisa nanti beda warna ya. Oke. Di situ keterangannya yang pertama adalah rusuknya 8. Oke. Jarak AE sama F. AE itu yang ini loh, ini AE. Nah ini apa? Ini F. Jaraknya berapa? Jarak garis ke garis ya. Ya kamu tinggal ngambil yang paling dekat saja, yang paling dekat intinya yang paling dekat. Ya karena di sini F itu terletak di bidang atas ya paling dekat pasti dari titik E ini. Ya jaraknya itu ini loh. Dan ini pasti tegak lurus. Karena sebenarnya EG sama HF itu tegak lurus. Jelas ya? Maka kalau ditanya jaraknya itu berapa? Jawabannya tinggal separuh dari EG. Padahal EG adalah diagonal sisi. Kalau rusuknya 8 ya tinggal 8 akar 2. Jadinya nanti 4 akar 2. 4 akar 2. Lanjut nomor 8, kubus lagi boleh. Nah, nanti mungkin ada beberapa terkait dengan pertanyaan babnya bab sudut, bukan jarak melulu ya. Nanti di sekolah juga ada loh ya, karena di UTBK nanti keluarnya juga sudut. Ada kubus A, B, C, D, kemudian ada E, F, G, dan H. Oke ya. Rusuknya 2, boleh. Besar sudut antara BG sama CE. BG sama CE beda warna ya. BG sama CE. Loh, CE. Sebenarnya kedua garis itu namanya bersilangan ya. Kalau bersilangan nggak bisa dicari sudutnya. Makanya kalau pengen bisa dicari sudutnya ya sudah. Caranya apa? Kamu ngambil salah satu dibikin supaya berpotongan. Bebas ya. Di situ kan antara pertanyaannya EC dan BG. Nah, kalau C itu kan sebenarnya sudah dalam satu bidang dengan BG ya. Kenapa? Karena keduanya di bidang BC, G, F. Yang belum apa? Yang belum itu E-nya itu loh. Nah, kalau E-nya tak bikin ke bidang BC, G, F, ya namanya di proyeksi. Proyeksi itu ditegak luruskan. Jadi kemana? Ya jadinya F loh. Karena di sini ya itu tegak lurus ini ya. Nah, boleh seperti itu. Artinya apa? Artinya kamu mewakilkan yang namanya EC itu ke garis lain. Nah, jadi C-nya nggak kemana-mana, jadi C sama CF sama BG lah itu sekarang. Nah berarti sudutnya sini, sudutnya sebenarnya ini. Nah, gitu. Lukas kok tahu siku-siku mas? Lah karena dia persegi, persegi ya. Kalau tak bawa keluar gambarnya kan ada B, C, G, F. Tadi kan antara titik FC sama titik BG loh, pas. Ini pasti siku-siku. Uang ini 2, ini akar 2, ini akar 2 toh, uang BG separohnya. Nah, kan gitu. Ya jelas, akar 2 kuadrat tambah akar 2 kuadrat pasti 2 kuadrat. Uang 2 ditambah 2 itu 4, bener. Kalau betul berarti siku-siku, kalau siku-siku sudutnya pastinya 90. Sudah jawabannya ya. Paham ya?
Yuk, contoh lagi Mas. Boleh bidang 4 lagi ya, bidang 5 ya namanya, bukan bidang 4 ya. Oke, 5 segi 4 ya betul ya. Nah, yo ini bicaranya terkait dengan sudut lagi ini kayaknya ya. Nah, ada T, kemudian A, ini B, ini C, ini D. Keterangannya TA, PB, TA, TB, AC, BC 2 akar 5 semua. TA ya. TA 2 akar 5, TB 2 akar 5. Ini 2 akar 5, ini 2 akar 5 gitu ya. AC, BC 2 akar 5 juga. A ke C sama B ke C. AC, BC. Berapa besar sudut antara TAB sama ABC ya? TAB sama ABC. Oke. Ya. Oke, sudah. BC-nya nanti ini 2 akar 5. Ini juga 2 akar 5. Betul ya? Berapa besar sudut antara TAB sama ABC? PAB sama bidang 4 ya. Oh, kayaknya ini salah gambar ya ini ya. Oke. Nah, ini salah soal ini ya. Kalau bidang 4 itu namanya bukan 5 segi 4 ya, tapi hurufnya kebanyakan di situ berarti ya. Nah, ini harusnya nggak pakai ini loh lah gitu harusnya ya. Makanya kok saya bingung ya. Nah, karena saya juga nggak ngecek ya. Tadi saya cuma ngambil di internet langsung tak bahas gitu ya. Karena saya suka ngelakuin seperti itu ya. Biar kayak soal asli itu loh. T, ya tak ulangi ya. A, B, dan C. Nah, ini namanya bidang 4. 5 segitiga yang betul ya. TC-nya 4. Oke. Terus TA, TB, TA, TB lah itu betul 2 akar 5, ini 2 akar 5 gitu toh. Terus AC sama BC sama, AC sama BC ini juga 2 akar 5, ini juga 2 akar 5. Nah, ditanyakan berapa besar sudutnya itu. Ya sudah, kalau besar sudut itu pasti ngambilnya tengah-tengah. TAB ya tengah-tengah, ABC juga tengah-tengah. Anggap aja O gitu boleh. Ya O gitu aja nggak apa-apa. Paham ya? Berarti kalau misalnya sudut perwakilan ya ini sudut perwakilannya itu. Nah, jadi kalau tak bawa keluar ya, tak bawa keluar ya gambarnya nanti seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi ada C, kemudian ada A, ini kemudian ada B ya. Nah, ditanyakan kan di sini nanti wakilnya ada, wakilnya. Atau langsung gambar yang segitiga hasilnya juga boleh. Langsung segitiga hasilnya boleh. Nah, oke. Segitiga yang hasilnya itu yang ini ya. Nah, di situ ada T, ini ada C, ini ada O, ini alfa. Ini tadi 4. Nah, kamu nyari salah satu aja. Karena panjangnya sama ya. Ini 2 ya, ini 2, ini 2. Karena kan tadi katanya 4 gitu. Nah, berarti CO-nya itu tinggal Pitagoras dari 2 akar 5 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Karena ini siku-siku loh ya. Nah, berarti akar 20 min 4, nanti akar 16 atau 4. Ya sudah ini 4. Ya pasti ini 4. Lah kok dia sama sisi? Kalau sama sisi lebih gampang, pasti tinggal 180 dibagi 3. Makanya sudutnya nanti 60 derajat. Maksudnya gitu. Ya, tapi ini ada ralat ya. Oke. Lanjut. 10 balok sekarang yuk, balok. Nah, balok. Oke, tak gambarkan dulu baloknya ya. Nah, terkait dengan sudut lagi. Jadi karena nanti PTS-nya itu biasanya ada bab jarak sama bab sudut ya. Ada A, B, C, D, kemudian E, F, G, dan H. Oke. Di sini ada 12 akar 3, BC-nya ada 16, AE-nya 10. P pada bagian EH sehingga EP EH 1 banding 1. EP EH 1 banding 1. EH ya, EP-nya punya 1, kemudian EH-nya juga 1. Oh, salah nih ya. Harusnya tengah-tengah ya nih ya kayaknya ya. Hmm. Ini P-nya di tengah-tengah, ini bukan EH ini ya, EP, PH ini harusnya ya. Oke. Q terletak pada HG sehingga HQ, QG 2 banding 1. HQ, QG. Kalau ini bagi 3 bagian ini ya. Nah, Q gitu. Besar sudut antara PQ sama BCGF. PQ ya. PQ itu yang ini. Nah, dah sama BCGF. Ingat BCGF itu di sini loh ya. Kalau di sini namanya nggak motong, makanya caranya ini digeser boleh. Digeser kemana? Digeser menjadi ADHE. Boleh nggak apa-apa. Jadi digeser jadi bidang ini loh maksudnya. Nah gitu. Wes paham? Oke, kalau sudah apa? Intinya cari wakil. Nah, wakil dari apa? Dari PG untuk BC ADHE. Nah, P itu kan sudah jadi bagian dari ADHE. Nggak usah kemana-mana. Nah, Q-nya tinggal diproyeksi aja Q-nya.
Kalau Q-nya diproyeksi ke ADAE kan jadinya H ya. Berarti wakilnya itu PH ini. PH ini. Jadi itu terwakili oleh PH dan PQ ya, sudutnya di P ini. Nah, gitu ya, ini dibawa keluar. Dah, tusuknya kira-kira seperti itu, tak bawa keluar gampang. Ini tegak lurus, berarti ini ada H, ini ada P, ini ada Q, ini alfa gitu. Kalau dia tengah-tengah kan jelas, kalau ini 16 kan berarti 8 separuh ya. Kalau ini kan punya dua bagian toh. Nah, kalau dua bagian berarti berapa? 2/3. HQ ya, HQ. Dari mana? Ya dari HQ. Berarti 2/3 dikali 12 akar 3. Letak coret 4 namanya 8 akar 3. Ya ini namanya 8 akar 3. Ini ya 8 akar 3 gitu maksudnya ya. Kalau ini 8 akar 4 kalau dihitung, tapi nggak usah pun nggak apa-apa ya, ini nggak usah nggak apa-apa. Toh yang ditanya sudut, kamu udah punya yang namanya depan, punya namanya samping. Boleh pakai tangan. Kalau tangan itu kan depan per samping. Depannya 8 akar 3, sampingnya 8, makanya akar 3. Ya sudah dapat. Alfanya berapa? Ya tangan yang nilainya akar 3 kan tangan 60. Makanya sudutnya nanti 60. Gitu ya. Oke, sekarang jarak lagi. Contoh jarak lagi ya. Ada kubus lagi, kubus lagi. Oke, kubus lagi. Yuk, boleh. Kubus ya. Ada A, ada B, ada C, ada D, E, F, G, dan H. Ditanyakan, kalau rusuknya itu panjangnya adalah 48, berapa jarak E ke BDG? BDG itu ini. Nah, E-nya di sini, ya gitu. Artinya kalau misalkan kamu tahu dia kubus, mending pakai gini. Kalau misal ya, misal. Kalau tak bikin bidang yang lain ya, tak bikin bidang yang lain misalkan. Nah, kalau misalkan bikin bidang yang lain, contohnya di situ bidang apa ya? Di sini biar kelihatan tak pakai warna hijau ya, yaitu AF. Nah, nanti yang namanya diagonal ruang ya, dari E sampai C itu nanti sebenarnya nembus 3. Nembus yang hijau anggap aja S, nembus yang merah anggap aja O. Nah itu ketiganya sama panjang dari E, kemudian C, dia melalui 2 titik, ada S, ada O. Nah ini sama panjang sebenarnya. Nah kalau ditanyakan berapa jarak E ke BDG, E ke BDG ya, jarak E ke BDG gitu. Maka sebenarnya sama aja jarak E ke mana? Ya di BDG kan ada O, ya titik O. Kalau titik O itu berarti ini dua bagian itu. Berarti 2 dari 3 dari apa? Dari EC. Dan sekali lagi EC itu diagonal ruang. Kalau rusuknya 48, maka jadinya 48 akar 3. Kalau dicoret 16, makanya jawabannya 32 akar 3. C maksudnya. Jarak ya. Lanjut Mas, 12. Boleh. Oh sama ini ya. Sama ini. Ditanyakan berapa jarak E ke BDG. Harusnya jawabannya 32 akar 3. Tapi nggak ada ya, mungkin ke copy soalnya. Nah, mungkin itu beberapa terkait dengan soal persiapan PTS-nya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan soal lain silakan bisa disampaikan di kolom komentar ya. Untuk video kali ini mungkin sekian dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.